Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbir telah menggema di mana-mana, yang menunjukkan bahwa 1 Syawal telah tiba. Kaum muslimin berhari raya, sekaligus menandakan bahwa sesi pelatihan, sesi pembinaan telah selesai dilaksanakan selama 1 bulan full. Maka setelah ini manusia akan kembali kepada aktivitas normalnya. Dan bergantung kepada manusia, bergantung kepada kita sendiri. Apakah kita akan membawa nilai-nilai Ramadan itu kepada kehidupan kita sehari-hari, atau justru kita akan tinggalkan nilai-nilai itu selama pelatihan, lalu kita kembali menjadi manusia seperti sebelum Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ramadan adalah suatu proses, bukan merupakan tujuan. Bahkan para ulama mengibaratkan Ramadan adalah sebuah pesantren, di mana di dalamnya kita dididik, kita dilatih, kita dibina, kita digojlok, kita digembleng untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Sehingga diharapkan ketika kita selesai menjalani pesantren tersebut, maka kita akan menjadi insan yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika memasuki bulan Ramadan, kaum muslimin di seluruh dunia sejatinya dia sedang memasuki sebuah pesantren besar yang bernama pesantren Ramadan. Maka di dalam pesantren tersebut, kaum muslimin dididik, dilatih, dibina siangnya, malamnya untuk menjalankan apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi apapun yang dilarang Allah. Bahkan terkadang harus merelakan diri untuk tidak mendekati hal-hal yang mubah. Apa itu? Itu adalah sebuah latihan, sebuah pembinaan. Agar apa? Agar ketika kaum muslimin telah menyelesaikan semua sesi pelatihan atau mesantren, maka dia akan menjadi manusia yang muttaqin, yang bertakwa. Itulah esensi, substansi dari nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan hawa nafsu, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Untuk apa? Supaya menjadi insan yang bertakwa, supaya menjadi insan yang muttaqin. Itulah esensi daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita lulus? Apakah kita berhasil menjalankan Ramadan ini? Bergantung kepada apakah kita membawa nilai-nilai Ramadan ini kepada kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang, ataukah tidak. Maka jika ketaatan kita lebih meningkat, ketakwaan kita lebih meningkat, ibadah kita lebih rajin, dan kita lebih kuat untuk menahan hawa nafsu kita, berarti kita telah lulus. Kita telah berhasil menjalani Ramadan dan kita mendapatkan derajat takwa. Akan tetapi apabila sebaliknya, ketika selesai Ramadan,
tidak ada peningkatan keimanan kita, tidak ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, kita masih sama dengan diri kita sebelum Ramadan, maka sesungguhnya kita telah gagal di dalam menjalankan Ramadan. Maka untuk menilai apakah kita berhasil atau gagal, sukses atau gagal menjalani Ramadan, maka lihat pribadi kita setelah Ramadan itu selesai. Apakah kita makin bertakwa, apakah kita makin kuat ibadahnya, apakah kita makin kuat sosialnya. Maka jika jawabannya iya, berarti kita telah berhasil. Tapi sebaliknya, jika justru malah turun, berarti kita telah gagal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah ini amat remeh, amat diremehkan, dan bukan istilah yang asing, tetapi ini memiliki makna yang sangat syarat, memiliki makna yang sangat mendalam, yang apabila setiap kita merenungkan dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita akan mendapatkan hikmah yang begitu besar. Jadi kesimpulannya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau seandainya kita mengikuti suatu pelatihan, kita kerahkan tenaga kita, kita kerahkan pikiran kita, bahkan kita keluarkan biaya, kita banting tulang selama 1 bulan full, kalau kemudian selesai pelatihan, kita tidak menjadi apa-apa. Kita sama seperti diri kita sebelum pelatihan. Bagaimana kira-kira? Pasti kita akan merasakan rugi. Demikian pula dengan orang yang dilatih selama sebulan full di bulan Ramadan. Lalu kemudian ketika selesai Ramadan, dia tidak menjadi apa-apa. Dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Maka sungguh sangat-sangat merugi.